Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Kepala Desa Pelibungi yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, maka pada malam hari ini 28 September 2024 Miladiah, kita hadir di Masjid Nurut Taqwa Karajaan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid ini di Selayar itu luar biasa ramainya di berbagai tempat. Tentunya ada hikmah yang ingin dipetik. Kita ingin ada perubahan setelah pelaksanaan Maulid ini. Misalnya setelah selesai Maulid, kita berharap orang yang mengaku diri berpengikut Rasulullah Muhammad SAW, kalau salat berjamaahnya hanya satu kali dalam sepekan, kita berharap setelah Maulid ini, itu dalam sehari semalam bisa 5 kali ke masjid datang salat berjamaah. Itu antara lain. Di sisi lain, karena tema kita adalah berkaitan dengan akhlak, tentunya kita akan mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Memang peringatan Maulid itu biasanya digelar adalah untuk meneladani pribadi, untuk meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, di mana saja rata-rata adalah teladan yang diangkat sebagai hikmah, uswah. Ayat yang dibacakan oleh qari'ah tadi dan dibacakan oleh protokol sekaligus juga saya bacakan, itu adalah ayat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswah, teladan yang terbaik. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari teladan, ingin menjadi contoh, ingin mencari yang terbaik, sudah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Baik ketika dia masih anak-anak, ketika masih remaja, ketika menjadi pemimpin dan segalanya. Menjadi suami, dia yang terbaik. Menjadi sahabat, dia adalah sahabat yang terbaik. Dalam Quran surat Al-Qalam, surah ke-68 ayat 4, Allah juga menginformasikan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang mulia.
akhlak yang baik. Bahkan di hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah menyampaikan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itulah tema kita. Tapi pernah Aisyah ditanya oleh Abu Qatadah tentang akhlak Rasulullah. Apa sesungguhnya akhlak Rasulullah itu? Rasulullah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah, ada yang mengatakan, Quran yang berjalan. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya adalah manifestasi dari ajaran-ajaran Al-Quran. Terlalu luas kalau kita ingin membahas seluruh akhlak Rasulullah. Mungkin pada malam hari ini saya hanya mengambil satu atau dua saja. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya ketika ditanya apa akhlak Rasulullah itu, dengan tegas Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kalau akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Qur'an. Jadi yang periakui kalenta berpengikut Rasulullah Muhammad SAW, maka harus ditanamkan dalam diri kita, harus diprogramkan bahwasanya kita harus membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu adalah pedoman kita. Hadis sudah menjelaskan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran itu. Alhamdulillah kalau bulan puasa kan luar biasa rajin ta ngaji. Tapintan lu biasa di patamma Quran ta. Alhamdulillah. Terutama ibu-ibu. Kan biasa ibu rajingan daripada bapak-bapak. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, namanya pintal lu di patamma Quran tari baca-bacanya terjemahanna. Supaya risih reka pemasukna. Barang sira ka ayat neraka na sangin pa gege juga. Atau kaya surga na sangin pa ngarang ki. Ang pangaran tadi pa ranutanya pa ada perasaan ya ada perasaan terharu. Alhamdulillah. Nah, sesudah kita baca terjemahannya itu, maka program selanjutnya adalah kita baca tafsirnya itu. Sekarang kalau ada Android itu begitu gampangnya Al-Quran itu kita bisa pahami. Apa maksud ayat sekian? Apa maksud Quran surat sekian? Itu lengkap itu. Apalagi kalau kita baca surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 80. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah memperdukan kepada kamu Muhammad itu Al-Quran. Tadi saya sebelum kesini saya membaca-baca apa yang bagus untuk diangkat di Pelebungan ini berkaitan dengan akhlak. Karena sudah banyak sekali dibahas tentang kejujurannya, tentang siddiq, tentang fatana. Lalu saya membaca satu penjelasan bahwasanya salah satu akhlak Rasulullah itu adalah istiqamah. Dan salah satu kelebihan Rasulullah bersama sahabatnya dahulu adalah ketika dia menyampaikan kepada orang lain, sudah terlebih dahulu dia melaksanakannya. Ampala surai sahabatna lakua anggaukang kesambajang, gasing kemangat barajama, ini lapitan belum melagaukang. Dia sudah laksanakan itu. Itu kelebihan dan ini yang barangkali yang perlu kita teladani sekarang ini. Cuma saya sekali lagi ingin mengingatkan bahwasanya Rasulullah itu memang sekali lagi adalah yang patut dicontoh. Main di kegupuan sumpade, mudah-mudahan namanya kia mulu ini pelak lohe itu berjama masigi. Ampar ini kerajaan ini Pak Idris tas kurang bar sih biasa nak berjama manggarni. Tas kurang bar sih.
tas sibarrisi. Mintara mudah-mudahan lakbi musibarrisi. Apakah lakbi ruang tahu? Begitu juga yang lain, tidak ada gunanya kita bermaulid lalu tidak ada perubahan. Di kampung saja dia untuk pasang impa tahun-tahun ke maulid nanti ada perubahan manggang kali-kali anu mai. Karena mai sehat tu anda mengupau nih. Ya. Anda mengupau karya apa tapi ini rinjebat barang-barang tar sunan di pamatata rebiri lalam bakka. Mai sehat plus sambayang asar murah tidak tebang. 5 menit mangi mabaang ku pakabalo todo mo baangku tapi obaan toto amo dengan harapan aku pakabalo baangku laret tumai barajama ternyata menga baal 5 menit tidak tahu akhirnya langsung kelambat tu 10 menit nak ke mo lonjo baan nak ke mo kamat nak ke mo imam nak ke mo polimakmu naluhe na tahu rampi nari ka ante main ni tahun ini. Ku ka memperingatin kisah maulid napakon ni Japan ni aduh aku sari repau. Jadi kainir kerajaan ini Pak Idris dari salon na lingka-lingka mukon mudah-mudahan pelak lohe untuk para jamaah. Amin. Iya, kalau dibaca surat Al-Baqarah ayat 43 kan dikemukakan di situ wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Barajama nyer kuangan. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Agama kita juga sudah menjelaskan bahwasanya pahala salat berjamaah itu 27 kali lipat apalagi kalau dilaksanakan di masjid. Cuma kagilit tanjak doa ini. Kira-kira coba tanjak doa ini Pak berjamaah ini lah karena ini berjamaah manggarik upadi sebilangan sakmu, isar bilangan sakmu, subuh kadingin-dingin talun bilangan sakmu, lohor si bilangan sakmu, asar bilangan sakmu, lah kamu masyarakatnya kumatai tolok kok. Tapi iya Pak, tapi tanjak doa lempeki. Simpel dikit pilkada tu lah pokok tu. Inilah pilkada ki Bapak Ibu. Ya, hati-hatilah ya. Jangan bisa menyerempet ke sana. Jadi, salat berjamaah seperti itu. Salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Apalagi di surat At-Taubah ayat 18 dikemukakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Si tojit-tojitna telah pakaro masih gini, telah pakasuar masih gini. Telakunya kalian natapar karena Allah Subhanahu wa taala, natapar rebogona karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah ketika dia menyampaikan sesuatu, dia sudah terlebih dahulu melaksanakannya itu. Ampalakwa Nabi ta bersama sahabatnya, "Mai kok berjamaah sahabat orang siana?" Iya, mai berjamaah reolo. Gele ki kulan mereka. Mai kok berjamaah, nanti tei mai berjamaah. Simpel retos siana italo atau lima lah kamu mai mo ko sambajan dai. Lah kami kesambajan hari. Lah kagele pada lah kadita dai. Lah kana kan gampang ya. Odai gele baji injo. Dai itu gele memberikan contoh yang baik. Demikian juga anak-anak di pesantren yang kelas 3 harus memberikan contoh yang kelas 2, yang kelas 2 ke kelas 1. Demikian juga di SMP, di SMA, di SMK. Si bayi-bayi ini paling langka, si sekolah anak paling jari contoh. Dan mengapa dakwah berhasil? Karena di samping dakwah bil lisan ada dakwah bil hal, dakwah lewat perbuatan. Kemudian yang menonjol yang kedua yang dilakukan Rasulullah adalah istiqamahnya. Salah satu sifat akhlak Rasulullah adalah istiqamah. Nampak bicara silajar ki istiqaman nirku as-siturwi paunan surangan gautna. Teguh pendirian. Ini pokoknya barang bisa silajarannya. Istiqamah, konsisten. Kalau Rasulullah bersama sahabatnya dahulu ketika mendengarkan ayat, tidak ada jawaban lain adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ada kisah untuk istiqamah ini. Ada dulu seorang anak muda di masa Rasulullah.
selama jari tahu injo nampan na bari masigi ya barajama. Sallo mo jari tahu nampan na nyo barajama ri masigi na ribo ko itulong kasiri-siri kanu bunga sin tamari masigi. Inyo nabita na may sambajang asare ceramah singkat biasa dikuatkan ni kultum kuliah 7 menit. Rek mana anak lakwa gile kuliah kulkas pak. Kau apa nya kulkas laka kuliah ringkas. Kau kuliah jaya. Daripada kultim kuliah 7 menit kuliah terserah antum. Wah ini bahaya nih kalau kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit, kuliah 10 menit, kuliah 10 menit, kuliah setengah jam. Ya Pak Rara. Nampalaka kalau antum mengatakan 1 jam, 1 jam. Apa anjo lapau nabita hadis nu lapau nabita tunyala man taraka syai'an bil harami nalahu bil halal. Nai la tinggal kainu harangin ni makna salangu pen halala. Lah kamu nak mudanya enu gampangnya pada salangin ni. Nari tinggal kainu harangin lu pakin halala. Dia ingin mencoba istiqamah. Salah satu sifat Rasulullah adalah istiqamah. Akhlak Rasulullah itu istiqamah. Konsisten, teguh dalam pendirian. Setelah dia dengarkan ceramah Nabi, kan Nabi kan ceramah pasti nampak ya. Sebentar itu Nabi kalau ceramah. Yang paling banyak adalah pengamalan. Mulia mau mersa ponjo anak mudanjo. Injo kebiasaan anak mudanjo. Nubaji pirara nampi sapun nampai yang bau. Jadi ini anak muda ini gil minandri yallona. Pak remu. Akor-kor umpon-ponna. Gelo minang baji rara naminang kita Pak Resana mana para ara itu gili marasai ki. Jadi sagena salobangi na tindroi gili minang rara baji. Akhirna sungka masalobangi labo jadi si kebiasaan na. Ambau mo kanyo kebiasaan na anak mudanjo baji pirara na ampis sapunna ampai yang bau ya bojakan re. Jadi misalnya kamar ini kerajaan ini misalnya jani atau palabungai misalnya kalau elo sapu palabungai lah ini sapu ni mem kuambi di bangi swangi ini rombangi ini gele pini sapu nu bakka ini injam pana mudanyo nek sapu manna nu ballo kuncina sapunta kule labung karanyo pamate ahli nanya sendiri profesor doktor dalam bidang pembongkaran pintu profesor doktor jadi batu nek sapu nutak kunci wajib baja kule labung kara. Kanu pak ren anak muda ni. Nu pertama lah senter matanna nyu rotan juri meja. Lapain ni kasapun ni nu baji tantu mana kan ren nu baji. Labung kara monjo patongkok na juri meja. Ampa mo kadulangan ren nalo rangin jo pana nabita man taraka syai'an bil harami nalahu bil halal. Nai tinggal lah kainu harangin dalam penu halal lah katuh. Bukan halal ni. Terpaksa kalau lah tongko menau. Basaroi pelak pak ream. Tapi kami mau janjir karena Taala. Laka laku penuhin ni pauna nabita. Berjalanlah dia di situ di riampi rindring jere ubulenta gantung. Lalale ni bulangi jela ka gonjom man nagele ku kandre nyo sumpade na inni bulangin ni kuppa kulle ma baji rakkun alloy kulle to mangan-ngandre warung ini na pagonin ni la alle nyo anu nyo bulai ampa mula lale la orang se pona nabi man taraka syai'an fil harami nalahu fil halal isu kuraya panang penuh halalan ni siapa yang meninggalkan yang haram pasti akan mendapatkan yang halal la taruh baji nyo. Akhirnya molo meresek kamera kan selalu bangin ni. Rek untuk bagi rak na lalang kamera. Persoalan tu bahine pole terarain nani tu berak ni. Coba tu berak na jakang paling-paling na bawa si jagur ni. Tu bahine. Batu ni ada pengurus nak kunjung mana gelangan re. Kunjung balai gila kuali bulangin ni asal ini. Lantama berkamera. Jadi suka menatap kamera bertaruh monyong para astara sipak malaikat na sipak setan ijo. Ampun bajinya lah ke akon tama. Lah kan tahu aku mangi. Bakga. Lah kanela lah janjang kon tama moko. Lah kamu lah kayak aku lah tama moko nela janjang ko. Ba gila kulen rekir kan tama anda.
Kurangi biasa SMA datang ku aktif. Mere la pawang la ku ampa kaliru me nana ini na ngal ngupa na ujian pilihan ganda la goro munyo. La kau A B C D. Ai, kalau tidak jawaban dan jelas. Akhirnya nyo gelek jarin tamala kaya akon tama gelek poko mengat nikah. Inyo sumpade gelek kong andre, inyo gelek nali buleng inyo. Nurangi po na napita mandar ka syai'am bil harami nalahu bilala. Nenali tinggalkan orang ini mana salumpa kunuhalla. Jadi dia mo kolong mulia mo mangir stamplas na biasa pela pak rea mo. Akhirnya datang lagi salat subuh berjamaah untuk kali kedua masuk di masjid. Atunya nabita cuma di kisah itu tidak dijelaskan apa yang diceramahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sementara ceramah pokoknya nabita na sekali ret to bahine ngasa-ngasa. Berikutnya ngasa-ngasa ini. Poso-poso. Lapor lah kaya Rasulullah. Ret to bahine sementara ceramah di subuh belakang. Gele mo amang kampung ya Rasulullah. Masa mi ku kunci baji sepongku. Langsung kambau naik tak bongkar mo. Lakau tolong saya kenal laku tak nangko. Naik di sapon no tidak uranu. Laka tidak ya Rasulullah. Laka burak nemo, laka mati mu ya Rasulullah. Berarti janda aja, laka mati. Laka mana pita? Pakon di baji. Gele baji na kupak bojaan ko tolala jagayan ko sapon no. Tolala jagayan ko barang-barang no. Segala setelah jagai ko apa bahasa sila jaramane lakwa gelek kwa rakna ku pak boja angko urang-urang ampar belo-belo pa unjer kwa ana repasyana dere lapakam bani bija anu tarima jana injam pato bahine rolo sila jana kuta anak tarima je nak dundu pangkul itu lakam tarima jana la tarima itu napakontu ampar kutaan itu bahine ini nagil muni-muni la tarima itu ampa anak ko ni kutaan tarima langsung ilak ay gele retro la mesuron tu berjigla protes ampa kondi-kondi akhirnya dinikahkanlah pada subuh hari itu lepak nikahmu tapi ini cari masalah lepak nikahmu gini mau cari masalah lepak baliang ini akhirnya masalah aja. Nabi kita itu kan tembus mata hatinya. Dia lihatlah dia di sap paling depan. Tidak sekali lah taba-taba kalakna. Sekali na lapang mo nga merboko to kami na tompanyo pinruan tamar masih gila kyo. Nakari ni saya kon. Nalohe na to burane. Jadi ke pokoknya lah kamu dibisar sila jaran mereka. Aja ko laku pa nikaan ko, laku pa buntingan ko laka. Bunting. Sabi mo wala ko ara. Sabi ko no, apa laku pakandre, nakin ka paminang ngandre ni. Korek-korek jabi pompong ko. Selalu mo ko do ara wontin tapi apa laku pakandre ngan natawiya. Lakam Rasulullah, semua makhluk di dunia ini dijamin ada rezekinya asal kita berusaha. Depan ikan tu je, reologi kisian lah simbahan, kondi-kondi man lapat nikam kela, langkah sambahan di depan ini je boleh. Mestinya di kota itu berani na pareto langai mo to orang-orang tu bahine nyer kamu sikura kemampuan na. Biasa gara-gara inyo berpesta harian boleh. Anak bapak nandok na setuju mi purinan na boleh agak garang. Biasa gara-gara purinan tu gara-gara lagi jari. Jadi ini main ceramahkan ini di Kajang. Kuka papak nikah sebenarnya gampang ya. Acara pernikahan itu akan berlangsung dengan baik. Pertama, rit telah pak nikah, rit telah pak nikah, rit mahar, rit saksi. Gan orangnya juga sering. Gini kan namanya pak nikah tuh ya. Ada yang menikahkan, ada penghulu, ada yang akan dinikahkan, ada wali, ada mahar, ada saksi. Ganam besar jadi ganam. Jadi kan panikan nu gampang ya. Ku pak nikah angko na surang anak bahine na yanu na nusun rangin joro si mata koko. Sebenarnya na tu berakna nya lapola ka kutarima sebenarnya nu na ba munyo. Lah kenapa nu tarima lah kenapa lah ni Pak Iman sumpah deh. Kan begitu sebenarnya itu.
Di pesantren Istiqamah begitu saja saya terima. Nampre takutan laka, apa nu terima laka? Ini nula ponye Pak Iman sumpah deh. Ku terima ini kana yanu binti ini nak kusunrangin joro si mata koko tunai karena Allah. Kan iyo olam bere lah janjo. Nah bahasa ini saya kelak ku pak nikah ku anu nasurana bahina anu na sunrangin joro si mata koko ku terima. Mai mu sebenarnya. Tapi yang pala Pak Iman pakalambu sih pakalambere turu. Apal kalambere nampoli dasana sampai salah. Sudahlah dinikahkan pada saat itu. Akhirnya ruru memuliang lamangir sapon jero, mer sapon atau bahinenjo, laka mo to bahinenjo, gelena laka kusan na dai, nak ke mange lapor lakua, ku kuaret to na sapo, na sekali ini spesial le. Ini tuh berat nenek ko biasa gigi mamu laka nangura gigi gede lakua gele gigi ku jual lakua. Tapi pila pau lakua. Tapi lakua tidak ja kekurangan nasa pun itu tidak jatuh, tidak jam lalai itu, laka tidak ya. Jadi dia yang boleh itu pernah kenal orang lagi laka. Sejitu dia nari lakua inak kejana rasa pun laka. Tapi gele joko kura-kura to, gele joko langan remanjo, lakualim boleh ini bakal lantama mereka marah. Tapi kurangi pun nabi tamman taraka syai'an bil harami nalahu bil halal. Nah ini tinggal kain harangin yang mana salam umpan mangit lalu pam halal kondi halal si batu saapo. Apa yang menyebabkan istiqamah? Kondi ini berak menyistiqamah aja marahin depau marahin degaukang. Nah itulah salah satu kelebihan pada masa Rasulullah dan itu dimiliki oleh Rasulullah. Oleh karena itu lewat Maulid ini barangkali mari kita mencoba untuk istiqamah. Mengiri langire ini biasa Pak Kiai Mutar Adam kasih inilah ceramahkan. Saya tidak pernah baca langsung. Mangire benek nual juma injo retok luka bulain. Ridata dari tumak kampung. Bagaimana caranya supaya dia tidak diketahui oleh orang yang ada di kampung itu? Lahiran menyubulai injo yang pertama retok juma injo juma. Juma ipakonjo baris abuan takabir temu tapi lah tete nyubulain dari makananna. Tapi kebetulan yang manginnya ulah baca surat Taha ni bola baca lah kawamatil ka injaren nanya tu mana tahu kayaknya Musa. Itu dari Musa ini tidak jadi manari gijer kuangan. Hari nanya terka Musa. Allah rin itu rumah kampung. Sungkai buan takaber yang Jumai lapar di makanan dan jebulangin jo. Tapi kebetulan yang manginnya ulah bacanya surat Taha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa turun di makanan Nue Musa? Laka Musa bro. Padahal ini kantong kata Nabi Musa ini masuk laka teh. Nauran lari kilo kau ni nalai sep holan ni. Kang isay bahasa Arab tu. Alah ko kudo ampa salama jakareng amari malukai ni lakwa. Gela balak lukai. Nakelari ang tama may ko ni kuwa na jak ko dong anda lai sep tu makampung inyo ka luka bulai. Ulai sep boleh paima. Padahal itu kan ditujukan kepada Nabi Musa. Akhirnya pada saat itu nasalama aja karaeng latoba mah. Jadi alhamdulillah dengan ayat itu wa ma tilka biyaminika ya Musa maka tobatlah anak muda itu yang bernama Musa. Sekali lagi yang perintah Musa ini gelar kuangan. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi di samping akhlak Rasulullah terlalu banyak yang lain. Oleh karena itu, seperti yang saya kemukakan tadi, ketika kita ingin mencontoh Rasulullah terutama di bidang akhlak, sekali lagi ada hadis Rasulullah yang dikemukakan oleh Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang hadir di tempat ini, harus kita programkan bahwasanya ada waktunya kita harus membaca Al-Quran. Jadi mana nasibu ante kamu ki bapak ibu dan saudara sekalian, mustrehat tu ripacu untuk membaca Quran. Namanya dibaca Quran injo dibaca-baca terjemahannya. Setelah dibaca terjemahannya dibaca tafsirnya. Tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Bacalah. Tidak ada istilah pensiun bagi orang yang pensiun. Saya ini sudah pensiun, Pak Nur Alim sudah pensiun. Tapi pelajaran ini tidak istilah pensiun. Pengajian ini tidak istilah pensiun.
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Lakukannya seperti di negara, tuntutlah ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai taman pahlawan. Jadi tidak istilah berhenti. Itulah yang disebut oleh orang Eropa long life education, pendidikan seumur hidup. Barang siapa yang ingin berbahagia di dunia, ada hadis yang diperdebatkan, ada yang mengatakan itu kata Imam Syafi'i, tapi yang jelas artinya baik. Apa lakuannya? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak berjaya, hendak berbahagia di dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin berjaya, ingin berbahagia di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.